Masih banyak dari masyarakat kita yang melakukan kesyirikan, yaitu meminta-minta kepada penghuni kubur, dengan berkeyakinan bahwa penghuni kubur tersebut dapat memberikan apapun yang mereka minta. Dan ini sangat berbahaya bagi akidah karena perbuatan meminta pertolongan kepada penghuni kubur merupakan syirik akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam agar kita sama-sama terhindar dari perbuatan syirik akbar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang syubhat pemuja kubur. Istighosah kepada mayat termasuk ke dalam perbuatan syirik akbar. Tidak ada pun dari salah seorang sahabat Nabi mendatangi Nabi ketika beliau wafat ke kuburan beliau dan meminta-minta kepadanya. Maka seluruh sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in tidak ada yang beristighosah ke kuburan Nabi. Mereka, para pemuja kubur, memiliki dalil akan perbuatan mereka. Di antara dalil mereka ialah yang pertama bahwa para nabi hidup di kuburan mereka. Sebagaimana hadis Nabi bahwa Nabi pernah melewati Nabi Musa di Kasid Al-Ahmar dan dia Nabi Musa sedang sholat. Maka hadis ini dijadikan dalil syubhat oleh pemuja kubur. Maka di sini kita akan jawab syubhat yang pertama ini. Yang pertama bahwa Nabi Musa hidup di alam barzah. Maka kehidupan di alam barzah tidak dapat dikiaskan dengan kehidupan di dunia ini. Sebagaimana kehidupan di dalam alam mimpi tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan di dunia. Sebagaimana juga dengan kehidupan setelah kiamat tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan di dunia. Yang kedua, mereka para nabi sholat, maka para ulama pun khilaf tentang apa maksudnya. Bisa juga berupa bantu doa ataupun sholat. Dan sholat tersebut adalah kelezatan bagi mereka dan tidak boleh meminta doa kepada mereka. Maka di sini teman-teman sekalian, kita tekankan bahwa orang-orang yang disembah oleh kaum musyrikin itu pun mereka berdoa dan beribadah kepada Allah, namun tidak melazimkan untuk kita boleh meminta kepada mereka. Maka kita akan kasih contoh tentang siapa yang disembah oleh kaum musyrikin pada saat itu, yaitu malaikat dan Nabi Isa. Bantahan ketiga bahwa telah datang tentang dalil-dalil tentang kehidupan para nabi dan syuhada di dalam Al-Quran. Maka di sini tidak boleh dikiaskan dengan orang salih secara umum. Dan ini cuma hanya dalil untuk para nabi, para syuhada, dan para solihin. Seterusnya, syubhat kedua yang dibawakan oleh pemuja kubur ialah sebuah hadis Nabi tentang tidak ada seorang pun yang mengucap salam kepadaku kecuali Allah akan kembalikan ruhku ke jasad hingga aku membalas salamnya. Maka sangat menarik untuk kita bantah syubhat yang satu ini. Yang pertama, kita katakan bahwa hadis ini menunjukkan kehidupan Nabi di alam barzah tidak bersambung. Sebagaimana buktinya ruh Nabi harus dikembalikan oleh Allah ke jasadnya. Maka kalau ruh Nabi dikembalikan tidak melazimkan Nabi hidup seperti manusia biasa. Dan ini merupakan kehidupan dikembalikannya ruh Nabi ke jasadnya, tidak melazimkan kehidupan dunia tapi melazimkan kehidupan di alam barzah. Dan kehidupan di alam barzah lebih afdal daripada kehidupan di dunia. Di sini kita katakan tidak ada dalil khusus yang membahas tentang bahwa Nabi berbicara, namun yang ada tentang dikembalikannya ruh Nabi ke jasadnya untuk menjawab salam. Dan Nabi tidak mendengar seluruh perkataan umatnya. Maka jika ada dari umatnya yang meminta-minta kepada Nabi, maka Nabi tidak dapat mendengarkannya. Kenapa? Kita katakan demikian dikarenakan tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Nabi bisa berbicara setelah beliau wafat dengan umatnya dan memenuhi segala hajat dari umatnya. Tidak ada, camkan itu teman-teman sekalian. Syubhat ketiga yang dibawakan oleh pemuja kubur ialah Nabi ketika siap dari perang Badar berbicara kepada mayat Abu Jahal dan teman-temannya, dan para sahabat kebingungan kenapa Nabi melakukan demikian. Maka Nabi menjelaskan bahwa mereka mendengar apa yang Nabi katakan. Maka di sini kita akan menjawab syubhat ini juga. Yang pertama, hukum asal mayat adalah tidak dapat mendengar sebagaimana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang terdapat di surat Fatir ayat 22. Ayat ini berbicara tentang hiburan untuk Nabi karena orang kafir dianggap mati oleh Allah. Allah mengkiaskan orang yang sudah mati dengan orang yang tuli, dan ini menunjukkan bahwa orang yang sudah mati tidak dapat mendengar. Maka pada kasus Abu Jahal adalah bentuk mukjizat Nabi yang Allah berikan sehingga Abu Jahal dapat mendengar apa yang Nabi katakan meskipun ia sudah mati. Dan kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan Nabi pada bab ini.
Maka kalaupun mayat bisa mendengar apa yang kita katakan, maka mereka tidak bisa menjawabnya. Maka pada hadis yang bercerita tentang Abu Jahal adalah bentuk penghinaan Allah terhadap orang-orang kafir, maka kita tidak bisa mengkiaskannya dengan orang yang solih. Subhat keempat, mayat dapat mendengar langkah kaki pengunjung pergi dari kuburannya. Maka kita jawab di sini bahwa ini hanya didengar bunyi sandal ketika mereka berpaling. Subhat kelima yaitu doa ziarah kubur. Maka kita katakan hadis ini tentang disunahkannya mendoakan penghuni kubur. Subhat keenam tentang kisah di padang mahsyar. Maka kita katakan mereka para nabi dan orang lain dihidupkan oleh Allah di padang mahsyar, dan manusia mencari-cari orang yang hadir, bukan orang yang tidak ada di hadapan mereka. Maka teman-teman sekalian, kesimpulannya ialah mereka pemuja kubur menjadikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi untuk melegalkan perbuatan kesyirikan mereka, dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan kesyirikan tersebut. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.